Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Dr. Budi. Berhari-hari kami dalam pelayanan masyarakat, kadang-kadang kita tertawa melihat orang-orang itu, tapi dalam hati kita tentu saja memikirkan apa yang terbaik untuk mereka ke depan. Salah satunya adalah memberi nama untuk anak. Memberi nama anak ini sebenarnya sederhana, mudah, tetapi kadang-kadang kita pada saat-saat tertentu pikirannya begitu blocking. Kita nggak punya ilmu, kita nggak punya budaya, sehingga apa yang dia pikirkan memberi anak ini dengan cara apa yang dia pikir yang bagus, yang sering dia dengar secara umum saja. Misalnya, saya beberapa customer di sini punya nama-nama yang bagus, yang sebenarnya sangat kulturistik. Misalnya ada yang tadi ada pasien namanya Tri Prabowo Hadi, ada orang yang namanya bagus-bagus, yang menunjukkan ada doa dari orang tuanya terhadap Tuhan supaya anaknya ini seperti ini. Tetapi kadang-kadang kita bisa melihat juga ada orang yang punya doa juga, tetapi doanya kadang-kadang terlalu vulgar. Dan kadang-kadang kalau orang Jawa dulu ngomong orang ini kabotan jeneng. Beberapa customer saya, tapi tentu saja ini lebih banyak pada anak-anak yang masih anak-anak muda sekali, umurnya kurang dari 10 tahun, bahkan ada yang 15 tahun. Namanya itu kadang-kadang tidak menampilkan kultur orang tuanya yang edukatif, atau kultur orang tuanya yang punya budaya. Bahkan orang tuanya punya doa. Misalnya ada anak namanya hari ini ada Eduardo Maradona. Mungkin orang tuanya berpikir anaknya itu seperti Eduardo dan Maradona. Bagus sekali doanya. Doanya dia ingin jadi anaknya jadi pemain sepak bola. Tapi dengan bahkan ada orang yang namanya sudah tidak ada kulturnya, budaya sama sekali. Misalnya punya customer yang kemarin namanya anaknya Maria Mercedes. Bahkan ada namanya yang semua menunjukkan tanda-tanda kebarat-baratan. Saya pikir orang ini nggak punya budaya. Saya tanya sakitnya apa, sakitnya pilek, mencret, dan lihat orangnya berat badannya kurang, seperti orangnya orang tidak mampu. Jadi saya pikir saya kasihan sekali. Inilah ciri-ciri orang yang kalau zaman dulu dukun-dukun kita atau orang-orang bijak kita dulu, dukun yang baik tentu saja, mengatakan ini kabotan jeneng. Nah, seperti itu, sehingga orang-orang sakit. Bahkan zaman dulu orang yang kabotan jeneng itu nanti diruat, diganti namanya. Saya punya teman namanya pun dulu Suwandi, dianggap itu berat, makanya diganti dengan Selamat. Padahal umurnya sudah 10 tahunan waktu itu, diganti namanya Selamat. Saya mau ngomong pada orang yang mencret dan kurang berat badannya kurang bagus atau stunting ini pun namanya diganti, saya nggak mentoloh. Tapi dalam hati barangkali mungkin kita harus memikirkan itu. Oleh karena itu, sama seperti waktu kami ini ke Australia, kami belajar di sana, dan saya melihat bagaimana orang-orang dari seluruh dunia bangga akan budayanya. Ada yang dari Afrika, dia punya nama internasional dan nama Afrikanya. Yang dari Cina pun dia ada, misalnya Edward Choi atau Michael Chuang misalnya, atau Michael Chen, banyak. Tapi dia ada kultur budaya, bahwa saya dengan namanya saya bisa tahu orang. Dan saya juga, nama saya jelas Budi Laksono. Semua orang tahu bahwa saya orang Jawa. Bahkan dari luar pun ketika orang mengatakan, saya mengatakan Budi Laksono, kamu tahu namanya Bali, saya pasti tahu sekali. Karena itu budaya kita. Tetapi banyak orang yang kita bisa level. Kalau orangnya itu pendidikan bagus, budayanya bagus, biasanya dia memberi nama dengan nama-nama sesuai kulturnya. Misalnya dengan nama marganya, Batubara, Simajunta. Kalau orang Sunda juga ada cecepnya, atau orang Jawa ada sono-sononya atau man-mannya dan sebagainya. Itulah orang yang mempunyai edukasi dan budaya tinggi. Bagi orang yang punya ketertarikan soal agamanya, dalam memberi nama dia ada nama-nama agama.
misalnya nama baptisnya atau mungkin nama Islamnya, sehingga dia berharap anak saya nanti seperti pahlawan-pahlawan yang bijak dari entah itu dari baptisnya atau dari nama Islamnya, seperti itu. Tapi kalau orang nggak punya budaya sama sekali dan pendidikannya rendah dan biasanya juga ekonominya juga rendah, saat punya anak itu mungkin namanya tidak mewakilkan budaya-budaya kultur. Oleh karena itu saya ngajak Anda yang punya budaya, bahkan mau punya anak, ayo lihat budaya kita, budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Indonesia punya nama-nama yang bagus. Seperti coba lihat di dalam buku saya ini. Saya lihat kan dari satu halaman ke halaman, nanti Anda bisa melihat mana yang cocok untuk anak Anda dalam bahasa Sanskerta, dalam bahasa Jawa kuno. Itu bahasa keagungan kita. Kalau yang Sunda, ada Sunda kuno misalnya, ternyata nama-namanya kok. Ya, silakan lihat di buku kami. Terima kasih. Di bawah.